A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kenapa begitu, Bu? Kota Pekanbaru diuji oleh Allah, mati lampu bergiliran. Satu pertanyaan saya kepada Ibu, adakah Ibu memuji Allah dengan mati lampu nih? Jujur. Ya kan, manusia nih. Nggak bisa kan membuat kita bersyukur? Lihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ibu-ibu yang dicinta Allah. Kami dipandau, ya kan Bu, dia dari jam 7 malam sampai detik hari ini belum hidup. Belum hidup. Kita nikmati. Ya. Anak-anak saya nangis, Bu. Ujian mereka. Nggak bisa baca, Mi. Nggak bisa baca. Nangis. Abinya diam aja. Itu yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza. Air, mereka harus mandi dengan air yang hemat. Benar, Bu? Alhamdulillah kami dibantu dengan air pump. Cuman anak-anak nggak tahu kita punya air pump. Itu bersyukurnya, Bu. Sudah mandi semuanya, nggak enak mandinya, airnya sedikit, Umi gimana nih? Berbagi, saya bilang. Fida berbagi, nangis. Dia orang-orang yang banyak air, nih sulit, Bu. Setelah mandi semuanya anak-anak, baru abinya menghidupkan air pump. Kata abinya, abi sengaja lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Listrik sulit, air bersih sulit, tapi mereka masih bisa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baru dipergilirkan belum 24 jam. Banyak mengeluhnya malam tadi entah berapa kali. Betul, akhwat? Betul? Apa Ibu bilang? PLN nih, gitu kan, Bu? Listrik mahal, mati-mati pula dia, gitu. Istighfar, banyak-banyak istighfar, ya. Bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah, ya, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita mengira kita mau hidupnya ini senang aja, ya. Dengan sedikit aja ujian ini, Bu, ngeluhnya entah berapa kali. Ngapa, Bu Lia? Jangan apa, Bu? Jangan dengar PLN, nanti kalau bersyukur lama mati. Nah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa, Ibu. Kita belajar di situ pentingnya listrik bagi kita, di situ pentingnya air bagi kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang berhemat, yang tidak israf, tidak berlebihan di dalam menggunakan listrik dan air. Ini pelajaran terutama untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang dicinta Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur
wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik, akhwat semuanya, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kembali kita ikhlaskan niat kita untuk datang ke majelis ini. Semoga majelis ini majelis yang dapat mengingatkan dari hal yang kita lupakan, majelis yang dapat melembutkan hati kita yang keras ini bibir cinta Allah. Ikhlaskan niat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tayyib umahat, sampai di mana materi saya pekan lalu? Baru 2. Kita tuntaskan, nanti kita kaji fikihnya Bu ya. Fikih kurban itu berada di fikih sunnah jilid 4. Ibu yang sudah punya fikih sunnah? Dia di fikih 4 ya Bu. Kok usah jauh loncat-loncat, karena kita akan belajar fikih sesuai dengan momen dulu, biar akhirnya kita punya ilmu dengan momen-momen yang kita sedang hadapi ya Bu ya. Yang punya buku, bawalah buku fikihnya Bu. Apa Un? Di lemari Bu Neng taruhnya. Uni. Ya. Akhwati fillah, kita lanjutkan dulu ya. Kemarin kita sudah kaji 2 Bu. Saya nggak ulang ya. Yang pertama kemarin apa? Memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, yang ketiga memperbanyak amal-amal soleh. Pokoknya amal soleh apa aja Bu? Amal soleh apa aja? Perbanyak. Baca Qur'annya, apalagi qiyamul lailnya, memberi makan anak yatimnya, apa aja. Kenapa kita disuruh banyak amal soleh? Karena Allah suka. Kan itu bunyi hadisnya, ma min ayyamil amal ahabbu ilallahi ta'ala min hazil ayyam, ya kan? Allah suka karena ini juga bulan haram. Jadi bulan haram itu jangan sampai ibadah kita sama dengan bulan yang lainnya. Ibu beri cinta Allah. Ini saya tidak perpanjangnya Bu ya, karena ini pokoknya bulan haram saja harus memperbanyak ibadah dan amal-amal soleh. Yang selanjutnya keberapa lagi Bu? Yang keempat, banyak-banyak bertaubat. Zulhijjah ini dikenal dengan bulan taubat, khassah khususan di hari Arafah. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, terkhusus di hari Arafah. Kenapa? Arafah itu hari yang teristijabah doa dan hari yang diampunkannya dosa-dosa kita. Sehingga ulama menyunahkan kepada kita untuk berkhalwat kepada Allah. Saya selalu ingatkan ini setiap tahun Ibu, karena berkhalwat di hari Arafah ini banyak orang yang tak tahu. Berkhalwat di hari Arafah, tahun lalu udah kita ingatkan juga. Bisa Bu, insya Allah. Berkhalwat, apa khalwat itu? Berdua-duaan dengan Allah di sajadah. Bisa? Ibu kuat berapa jam? 2 jam kuat Bu yuk. Nonton drakor kuat 3 jam depan TV itu kan Bu ya. Ini berkhalwat. Amal yang saya kirim itu kurang lebih nanti 3 jam Bu. Yang kita kirim itu kurang lebih 3 jam tuh. Berkhalwat di hari Arafah. Tujuannya apa sih? Tujuannya nggak macam-macam. Sebenarnya tujuan kita berkhalwat itu untuk tawassul, supaya doa kita diistijabah dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita tawassul untuk mencari jalan wasilah supaya apa yang kita minta itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ini tahun lalu kan Bu Vita baru pulang haji nih. Apa yang Bu Vita lakukan ketika wukuf tuh Bu Vita? Aku dengar Khutbah kan? Zikir kan? Doa, baca Al-Quran. Nah itu kan hari-hari istijabah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir Arafah itu yang dikenal. Jadi bagi kita yang tak pergi haji pun, Bu, tetap disunnahkan amalan seperti amalan saudara kita yang wukuf. Cuman kita bukan wukuf di Arafah, wukufnya di sejadah. Insya Allah bisa, Bu, ya. Insya Allah. Apa amalan yang kita baca? Coba lihat yang tahun lalu. Bu Neng nanti dikirim, soalnya saya udah kirim Bu Nur kemarin, Bu Nur. Dikirim Mama Bu Lia atau Bu Novi. Nanti dikirim di grup kan. Nah, yang pertama Ibu, kita buka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu untuk apa, Zah? Sama namanya kita mau tawasul. Al-Fatihah itu kan pembuka. Al-Fatihah. Ini biar Ibu nggak galau apa sih Zah yang dibaca. Oh. Yang kedua, ganti baca Quran Ibu dengan surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat ke-59 kalau nggak salah saya. 58 nih? Ya, juz 28, jumlah ayat 1 sampai 24 ayat. Kita mau tawasul dengan ini hadis Ali ya. Ali yang selalu membaca ini di Arafah. 1 sampai 24 jumlahnya, Bun. Satu surah. Karena di situ banyak Asmaul Husna ya. Kita disuruh memuji Allah di Arafah nih. Yang ketiga, baca zikir Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Kenapa, Bu? Bu Ulan? Zikir Arafah. Ini dia yang dibaca zikir. Dia dikenal dengan zikir Arafah ini dia, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bilangan ini tidak jadi masalah buat kita ya, Bu. Cuman saya merapikan aja. Kalau kita bisa 100. Sayyidul istighfar. Ini kita mau tawasul dengan istighfar kita nih. Ibu yang sayyid bacalah 10. Tapi istighfar biasa baca 100. Istighfar biasa yang mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 100 lah. Tapi yang sayyidul istighfar 10, dia 1/10 biasanya, Bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, sayyidul istighfar. Ini istighfar yang paling tinggi, Bu. Nggak ada istighfar di atas ini. Makanya kita harus hafal. Teman-teman di Indonesia, di Sakofah ya, harus hafal dengan sayyidul istighfar ini. Sudah, Bu? Kemudian kita akan bertawasul dengan surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ah, ini yang makan waktu nih, Bu. Boleh cicil, Zah? Cicil lah, terserah Ibu. Namanya tawasul. Kalau Ibu nyicil dulu berarti selesaikan dulu baru doa. Kan dia jadi amal tawasul kan? Tawasul itu apa, Bu? Hah? Tawasul itu kebalikan nazar ya, Bu. Kalau nazar itu kan orang yang dia melakukan kebaikan setelah dia mendapatkan kebaikan yang diinginkan. Makanya dibilang ulama pelit. Udah dapat dia, baru dia melakukan kebaikan. Tapi tawasul ini sebelum kita mendapatkan kebaikan, kita lakukan kebaikan dulu, mencari jalan. Berarti kalau Ibu doa dulu baru tawasul kan nggak cocok. Tawasul dulu baru doa, nggak apa-apa, Bu. Kalau kita ikut umrah, insya Allah 9 Arafah itu jatuhnya hari Sabtu. Ibu bacanya malam di tanggal 15 Juni. Ya, sampai 16 Juni sebelum terbenamnya matahari. Itu waktunya tuh.
15 Juni Sabtu malam ba'dal maghrib sampai Ahad tanggal 16-nya sebelum terbenamnya matahari. Ya, kenapa Bu Nur? Panjang waktunya tuh. Tapi tak sempat. Saking jangan tak sempat Bu Nur. Semoga kita lawan ini. Yang masalahnya weekend pula nih Bu. Bapak di rumah pula. Jangan menjadi halangan ya. Tetap semangat ya ibu-ibu yang dicinta Allah. Bisa, silakanlah Al-Ikhlas itu nyicil. Tapi saya pribadi tidak nyicil Bu. Kenapa gitu Zah? Kalau sudah nyicil, nggak akan iya ada gitu Bunda. Ibu udah repot masak lontong, opornya, sotonya. Karena 9 Zulhijjah dia. Besok satu hari mau lebaran. Kapan Zah melakukannya Zah? Sebenarnya yang lebih afdal tuh pada asar. Ya, pada asar tuh bagus. Cuman kita sibuk. Iya. Pada asar hari Minggu itu mah kan hari Ahad. Karena setelah maghrib kalau kita lebarannya Senin berarti kan setelah maghrib udah takbir. Habis. Kenapa boleh ya? Ya makanya ya berdua-duaan ini maksudnya ibu menyendiri sama Allah tanpa handphone, tanpa suami, namanya berkholwat di dalam kamar, di ruang tengah juga boleh, ikutkan anak-anak kita juga boleh. Hah? Nggak apa-apa mah. Sedang sahabat baca aja zikir Al-Ikhlas tuh nyicil sama la ilallah. Kita hafal kan? La ilallah wahdahu la syarikalah, Sayyidul Istighfar sama Al-Ikhlas. Hal asyarnya aja nanti mama apa cicil. Oke? Bagus banget. Abis diamalkan tuh deh ya yang kita sampaikan tuh ya. Masya Allah. Abis sholat subuh nggak pulang sampai waktu syuruk, sambung lagi paling setengah 9. Karena Al-Ikhlas itu makan waktu Bu. Jangan terpaku dengan bilangan. Jangan sampai ibu baca 1000 tapi tidak berkualitas. Turunkan aja, saya 500 aja lazah, terserah ibu lah. Saya 100 aja lazah, terserah lah Bu. 1 jam boleh, 2 jam boleh, 3 jam boleh. Kenapa Bu? Tidak apa-apa Bu, berapa aja saja baca Ikhlas sampai tidur-tiduran, akhirnya tertidur. Karena 1000 itu perjuangan. Ngantuk memang. Sekali lah Bu Lia, kita sakit pinggang karena berkholwat. Ya, Allahu Akbar. Tapi nikmat Bu, Al-Ikhlas itu semakin kita baca semakin nikmat gitu kan. 10 kali aja kita baca di luar sholat, apa keutamaannya? Bunyalahu baitan fi a'lal jannah kan, dibangunkan rumah di surga, apalagi 1000. Diserahkan kepada ibu. Habis itu doa sapu jagat, berdoalah kepada Allah apa yang ibu inginkan. Ini istijabah doa. Sudah Bu? Apa Bu? Tetap masak Bu Sri. Itu tugas kita utama Bu Sri. Bisa insya Allah ini 3 jam Bu makan waktu. Nggak apa-apa, dari habis subuh tuh kita cicil dulu Bu Sri. Habis subuh yang dibilang Bude tadi, habis subuh al-hasyarnya kita udah cicil ya, udah dibaca. Kemudian Sayyidul Istighfarnya sudah baca, zikir Arafahnya udah baca. Nanti yang kita cicil tuh tinggal Al-Ikhlasnya. Setelah Al-Ikhlas, nanti habis asar ibu selesai Al-Ikhlas 1000 itu doalah sama Allah banyak-banyak gitu loh. Dicoba sukanya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak maksa ibu kok. Tinggal turunin aja gate-nya. Al-Asar nggak bisa dibaca setengah dong Bu. Al-Asar nih 12 ayat aja lah, jangan dituntaskan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mungkin yang 100 jadi 50 ya Bu. Al-Ikhlas 1000 jadi 200.
namanya tawasul. Semakin banyak kita tawasul, semakin cepat doa kita dikabulkan. Itu aja sih. Apa deh? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sampai situ. Mau silakan aja mau nambah la haula wala quwata illa billah. Sekian sempurna dia. Sudah, Bu? Insyaallah dicoba ya, Bu. Yang sudah sering kita ingatkan tinggal diulang-ulang, yang belum pernah kita coba ya, Bu ya. Berkhalwat kepada Allah di hari Arafah. Insyaallah mampu, insyaallah. Hmm. 10 Sayyidul Istighfar, istighfar biasa 100. Kurangi juga nggak apa-apa, Bu, terserah lah, Bu. Yang pentingnya berkhalwat. Itu aja pesan saya. Baik, selanjutnya Ibu punya bayangan ya, Bu? Berkhalwat di hari Arafah. Nah, banyak-banyak doa. Bertaubat karena Arafah ini hari diampunkannya dosa-dosa kita dan diistijabahnya doa-doa kita. Kemudian yang selanjutnya berkurban. Saya kaji fikihnya, Bu ya. Berkurban. Tidak ada amal yang dicintai oleh Allah ketika kita berada di bulan Zulhijjah kecuali menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah hewan kurban. Kita kaji fikihnya, Ibu, silahkan buka di bab fikih 4 halaman 293. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fikih wanita ya, Mi? Hampir mirip dia tuh, Mi. Buka aja. Hampir mirip tuh. Yang pertama, Ibu, definisi udhiyah. Definisi kurban. Kurban ini sering kita sebut berkurban. Cuman kita definisinya saja ketika disuruh untuk mendefinisikan bingung. Pokoknya kurban aja deh. Kita sembelih hewan kambing atau sapi. Cuman kita jelaskan fikihnya. Apa itu definisi dari kurban? Kata udhiyah atau dohiyah adalah nama hewan sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang dipotong pada hari nahar. Nahar itu hari raya kurban. Dan tasyrik. Tasyrik apa berapa, Bu? 11, 12, 13. Bentuk takarrub, bentuk kedekatan kita kepada Allah. Ditambah definisinya, Bu, kurang di dalam fikih ini. Dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta membersihkan jiwa yang kotor. Ya, apa itu kurban? Hewan yang kita sembelih, ini bahasanya bagus sekali nih, Bu. Ya, bahasa terjemah soalnya dia ya. Hewan yang kita sembelih berupa, saya pakai bahasa saya sendiri, Berena. Berupa kambing, sapi, onta, ayam nggak ada ya, Bu? Ya. Pak, yang hewan yang kita sembelih baik berupa kambing, sapi, onta pada hari nahar dan hari tasyrik dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah serta membersihkan jiwa yang kotor. Dabo. Berarti yang harus ada di benak kita, kurban itu wujud
syukur kita, wujud dekat kita kepada Allah, dan membersihkan jiwa kita yang kotor. 3 ini harus sepatri di dalam diri kita, Bu. Makanya ulama berbeda pendapat di dalam berkurban atas nama almarhum. Kenapa? Indikasinya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita yang kotor. Maka kurban lebih disarankan untuk orang yang masih hidup dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Paham sampai sini, Bu ya? Ini definisi dari kurban. Definisi dari kikah apa akikah? Karena ini pasti nanti banyak pertanyaan ini. Belum kikah tapi udah kurban. Belum kurban, kikah duluan atau gimana, Zah? Apa akikah tuh, Bu? Ya Allah, sedih kali menebus anak yang tergadai. Berarti kita tergadai ya, Bu Nur ya. Akikah itu apa, Ibu? Hewan yang kita sembelih berupa kambing, wujud syukur kita atas kelahiran anak kita. Itu namanya definisinya. Tapi yang dikatakan Bu Nur tadi menebus tergadainya anak itu hadis ancaman bagi orang yang tidak mau kurban, tidak mau akikahkan anaknya, tapi dia mampu. Tuh. Pernah dengar kan hadisnya? Anak itu tergadaikan karena akikahnya. Nah. Tapi kalau definisinya itu, Bu, hewan kambing yang kita sembelih karena wujud syukur kita kepada Allah atas kelahiran anak kita. Nah, itu akikah, Bu. Kikah bolehnya kambing ya, sapi nggak boleh. Nah, bagaimana dengan hukum seseorang yang mengakikahkan dirinya sendiri, kata Bu Yuli? Ini berbeda pendapat di karangan ulama. Ada yang mengatakan itu udah gugur karena ini kan tugas orang tua. Tapi karena ibu banyak uang misalnya, rasa tergadaikan pula Zah rasanya kalau tidak akikah nih. Boleh, Zah. Ada ulama yang berpendapat boleh mengakikahkan diri sendiri. Silahkan aja. Tapi yang enggak adanya baraleknya enggak ada, Bu. Potong rambutnya enggak ada oleh do. Kali aja. Makanya orang Padang, Bu Yuli, anaknya mau nikah pun belum diakikahkan pas nikahnya tuh. Pernah lihat nggak, Bu? Gitu kan orang Padang tuh. Salah tuh kita cara paham kita. Makanya kita ambil yang sunnah muakkadnya. Sunnah muakkad tuh apa, Bu? Indikasi dalam fikihnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan makruh. Hari keberapa? Kalau ibu banyak duit, ngapain ditunda-tunda? Kecuali kita nggak banyak duit. Dulu hidup masih susah, Zah. Saya juga gitu dulu, Bu. Muslim itu di hari ke-7-nya saya punya uang cuma 1 kambing. 1 adanya, Dek, kata abinya. Kok 1 kan laki-laki 2 sunnahnya? Kita ada 1, kita gugurkan dulu sunnah muakkadnya. 1-nya nanti ketika Muslim usia 3 tahun. Nah, itu boleh? Ya boleh lah. Boleh, tapi kalau setengah kambing nggak boleh deh, Bu Yus. Kalau perempuan kan 1 kambingnya, ya kan Bu Yus, setengah dulu. Nah, udah 1 udah. Laki-laki yang sunnahnya 2 kan, Bu. Nah, boleh fikihnya tuh. Di mana, Bu?
Mik kita tuh tolong dikasihkan kok, Kak. Bu Yuli di belakang soalnya. Ada warisan. Hah. Ada rumah lah, ditinggalkan sama orang tuanya nih yang meninggal. Iya. Jadi anaknya ada berapa orang? 7 gitu. Iya. Jadi orang tuanya itu berwasiat sendiri. Kalau ada terjual rumah ini, nikahkan dulu yang belum, lalu dibagi itu gimana? Nggak apa-apa. Tapi hukumnya sudah tinggal sunnah biasa. Karena orang tua merasa dia terhutang. Itu kata Bu Nur tadi, merasa tergadaikan dia karena anaknya belum dikikahkan. Meskipun dia sudah mampu. Tapi sebenarnya di dalam fikih gugur karena ibu udah balik. Cuman karena itu wasiat, masih ada ulama yang membolehkan, tetap saya mengajak, nggak apa-apa dikikahkan dulu. Nggak apa-apa, Bu. Nah, ya. Jadi kikahkan dulu, jual rumah tuh kikahkan dulu, yang belum kikah baru hartanya itu nanti dibagi. Nggak apa-apa, karena orang tua merasa memang tergadaikan nih ibu yang dicinta Allah. Tapi sebenarnya dalam fikih nggak masalah. Kalau udah balik itu kan nggak kekah, nggak apa-apa. Cuman dibolehkan, karena dia merasa itu adalah tanggung jawab orang tua. Tapi datang pertanyaan, boleh nggak sih Zah, nenek yang mengakikahkan cucu? Boleh. Anak saya aja nenek yang kikahkan dulu, nggak punya duit. Boleh Bu, boleh. Namanya wujud syukur, berterima kasih, yang gitu ya. Makanya kalau akikah itu Bu, ya boleh mewakili orang tuanya. Pamannya kan mahramnya Bu Lia, karena orang tuanya nggak mampu, pamannya orang kaya, kekahkan anak kita nih, sangat boleh. Cuman kan orang tua kayak gitu. Kita tuh menyembelih kambing tuh karena wujud syukur kita anak kita lahir. Boleh Bu. Saking ini fikihnya, saking ini dianjurkan. Cuman kalau sudah balik, kalau ibu tanya saya fikihnya, mana bagus Zah? Sekaranglah kita mampu. Anak ibu udah kelas 3 SMA, dia belum kekah. Ini mau datang kurban, maka kurban lebih afdol bagi dia dibandingkan akikahnya. Kenapa? Karena dia sudah taklif, dalam fikih namanya, karena dia sudah mukallaf, sudah dapat kewajiban syariat. Ada Zah, anak saya kelas 4 SD dia Zah, kami punya duit untuk mengkurbankan dia, tapi dia belum kikah. Bagus anak 4 SD ini dikikahkan dulu dibandingkan kurban. Kenapa? Karena dia belum mukallaf. Orang itu mukallaf dihitung Bu Yul ketika dia balik. Nah, paham ya Bu? Paham Bu Yul? Nah, di kita besok kalau anak kita nggak mampu Bu, kita aja nikahkan neneknya, nggak masalah tuh. Neneknya bersodakoh kepada orang tuanya, orang tuanya mengakikahkan anaknya, gugur dua-duanya mulia. Tetap pahala nenek itu bersodakoh kepada anaknya. Paham nggak maksud saya? Nah, dia punya anak kita kan, anak kita dah punya anak, cuman dia nggak bisa mengakikahkan. Kita pun dulu ada duit, kata neneknya, akikahkanlah cucumu tuh, pakai duit nenek nih ha. Dia bersedekah kepada ibunya, dan ibunya bisa mengkekahkan anaknya. Berapa pahala neneknya tuh Bu? Berarti nggak langsung. Bagusnya sama orang tua dulu, karena dia kan takorup, wujud syukur tuh orang tua. Neneknya ngasih duit ke orang tuanya Bu Lia. Nah, itu yang lebih bagus Bu. Nggak paham. Karena kan keponakan suami saya itu punya anak lahir tunggal, dua-duanya laki-laki. 4 kambingnya Bu. Iya, maksudnya mau bayar cucu.
orang tuanya kok bisa begitu? Karena Boleh. Berarti pamannya kan? Pamannya ngasih uang kepada mamanya. Nih, saya nyumbang untuk kekahkan anak. Kan sedekah. Yang mengakikahkannya siapa? Mamanya. Uang hasil dari pamannya. Nah, sedekah jadinya. Sangat boleh. jadi menggabungkan akikah berapa orang jadi sapi itu nggak boleh. Nggak boleh. Tetap kambing. Apabila dikumpulkan jadi 7, misalnya kan dia punya anak laki-laki 2, 4 kambingnya, tambah anak perempuannya 3, 7, digantinya sapi. Tak boleh, karena di dalam fikih hewannya hanya kambing. Sunnahnya Bu Dery. Nah, 7 kambing. Makanya ibu yang kekah ke masjid yang berkaitan dengan kurban, makanya dia nggak akan bisa digabungkan dengan sapi. Pasti kambing sendiri dia. Ada nitip kekah nih, kayak gitu kan. Dia nggak akan digabung dengan sapi, karena fikihnya begitu Bu. Nggak usah lah ulang lagi. Banyak bitinya tuh Bu, 7. Ya, kita kan nggak tahu dulu. Bismillah, banyak-banyak sedekah aja Bu Dery. Dulu sapi ya, digabung ke sapi ya. Nompang berarti kita kan. Nompang ada barale. Nah, kekahlah 1, seharusnya dibelikan kambing tuh Der. Ya. Oke ya Bun? Pasti dalam hati yang belum mengkekahkan anak nih, masih ada hutangnya Bu ya. Oh iya, banyak kali grandmothernya. Tapi cucu itu memang luar biasa ya Bu, cinta sama cucu dengan anak itu beda ya. Oke, lanjut Ibu, dasar hukum kurban. Saya mau Ibu mendapatkan ruh dari fikih ini, biar semangat kita untuk berkurban tuh. Jadi fikihnya kita harus tahu. Allah mengunci kita di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tayna kal kautsar. Apa artinya Bu? Saya maunya Ibu ayat-ayat pendek nih, tolonglah artinya juga dihafal ya Bu ya. Karena ini ayat yang kita bawa di dalam sholat. Al-Kautsar surah paling pendek kan. Nah, Al-Ikhlas Ibu hafal artinya, An-Nas Ibu hafal artinya, ya. Kemudian Al-Falaq hafal artinya, Al-Kautsar hafal artinya. Jadi sehingga ketika kita membacanya tuh ada ruhnya Bu. Ini kan ayat-ayat yang sering kita baca di sholat kita. Ini jangan-jangan Al-Falaq banyak nggak tahu kan arti Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Nggak apa-apa, saya cuma nyapa Ibu, setelah ini nanti dihafal. Iya, teguran. Kenapa begitu? Memang karena ini mah ayat yang sering kita bawa di dalam sholat soalnya. Inna a'tayna kal kautsar. Apa kata Allah? Allah kunci. Sesungguhnya pakainya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Kautsar, katsir, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Udah mulai macet kan ayat nomor 3-nya? Kenapa Bu? Ya. Jadi ibu-ibu yang dicinta Allah, ya. Berarti kalau kita lihat ayat ini kan dikunci. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak. Fasholli, itu bahasa kasarnya Bu. Syukurlah kalian dengan sholat dan kurban. Makanya kurban tadi kita kunci definisinya
wujud syukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita selama 1 tahun. Banyak nikmat kita tuh dibandingkan dengan 2.700.000. Berapalah, seperberapa kurban kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau orang mampu dia nggak kurban, berarti dia nggak mau dekat sama Allah, nggak bersyukur, nggak mau membersihkan jiwanya yang kotor. Makanya 3 ulama berpendapat kurban ini sunnah muakkad. Siapa saja ulamanya, Bu? Ada di situ nggak, Mi? Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ngomong di situ kan? Nah, hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Yang mengatakan wajib siapa, Mi? Hambali. Nah, Hambali ini mazhab Saudi, Liga Arab. Ya. 3 ulama, karena kita kajian fikih, Bu, makanya mazhabnya kita sampaikan. 3 ulama mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu. Siapa aja dia, Bu? Yang mengatakan wajib siapa? Hambali. Makanya orang Arab tuh, Bu, kalau dia mampu pasti dia motong hewan kurban. Sunnah muakkad ini yang harus kita ketahui, sunnah yang ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan hukumnya makruh. Oke, Bu ya, insya Allah ya, Bu. Nah, Umi coba baca di situ, Mi, hadis Ibnu Atiyah yang di bawah tuh, Mi. Barang siapa kepala keluarga sudah berkurban, di sini dia nggak ada hadisnya, di fikih sunnah ada dia, di fikih wanita. Saya pinjam. Makanya kita harus lihat dari 2 fikih, 1 fikih dia nggak terwakili. Allah. Oh, tidak ada di sini, dia adanya di fikih ahkam berarti. Yang saya selalu sampaikan itu, Bu. Fakana qalbi bayam ar-sahih as-sadabi. Gak ada di situ, Mi. Baik. Itu tadi ya, Bu. Sampai di mana tadi? Hukumnya ya. Bisa carikan di buku ahkam, di sini nggak ada 2 ini. Selanjutnya, ibu-ibu yang dicinta Allah, keutamaan berkurban. Satu, ada yang tahu, Bu, keutamaan berkurban? Sesuai dengan, masih banyak lagi nih hikmahnya, masih banyak lagi nih, Bu. Oh, itu kata Bu Nur sama Bu Lia, kita kurban biar sifat bahimiahnya berkurang. Ada berkurang sifat bahimiahnya, Bu?
Sebentar aja tuh kurang bahimiahnya ya Bu Nur ya. Kita sudah tahu ibu yang dicinta Allah, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Masya Allah. Makanya kita bilang apa tadi Bu? Membersihkan jiwa, tenangkanlah jiwa. Ya. Ibu, jiwa ibu tenang nggak? Jiwa ibu tenang nggak? Mana lo tenang jiwanya? Mati lampu ya tenang jiwanya Bu. Nah, makanya dengan kurban. Apalagi hikmah dari berkurban? Itu tapi nggak usah dicatat, udah tahu ibu kan? Oh, terakhir tadi. Ini di dalam hadis Tirmizi ibu. Ya ini hadis ya. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Makanya berkurban tidak boleh dengan hewan yang cacat. Telinganya nggak boleh satu, ekornya nggak boleh potong. Cari yang betul-betul Bu, berikan yang terbaik. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, makanya saya kunci dengan kalimat ini, sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, maka disunnahkan hukumnya bagi ibu yang berkurban menyaksikan hewan kurbannya sebelum disembelih. Tuh, makanya dipanggil namanya tuh Bu. Sebenarnya untuk apa tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya Bu Dian binti Fulana mau disembelih kan? Datang ketika kita hewan ikan akan disembelih, apa yang ibu baca? Sekarang tukar dengan membaca doa iftitah. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah, tapi pakai inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sunnah hukumnya Bu. Ya. Pahalanya telah diterima di sisi Allah, kan di situ Bu. Makanya ibu ketika nama ibu dipanggil, kemudian ibu membaca itu hewan kurban ibu disembelih, pasti ibu penuh dengan ruh, nangis, ada harunya ketika hewan kita disembelih tuh ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Berarti jiwa-jiwa kita yang tak tenang ini kurbanlah Bu, supaya tenang kembali jiwanya. Emang begitu. Tenangkan jiwa dengan berkurban. Iya Bu Sri. Kalau misalnya dia berkurban tapi kita di lokasi kita tidak menyaksikan tak apa-apa, dia kan sunnah hukumnya. Kita di kampung misalnya kan, minta telepon aja Bu Sri, nih Bunda Sri, nih hewannya mau disembelih. Iya mau, udah lihat, udah nih sapinya udah dipanggil namanya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Kita baca, serahkan, sesungguhnya aku menghadapkan wajahmu kepadamu ya Rabb, kan? Berikan pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah saja. Nanti ibu-ibu yang takut fobia dengan darah pingsan loh di sinannya Bu. Kan hukumnya sunnah. Well, boleh.
diwakilkan kepada kakak kita mungkin yang di sana, adik kita, enggak apa-apa Bu. Termasuk membacanya, enggak apa-apa. Cuman ruhnya nanti disampaikan bagus ya. Udah dipotong tadi, ya Allah, semoga engkau terima ya Allah wujud kurbanku kepadamu ya Rabb. Ya, sebenarnya itu hanya untuk menambah ruh saja. Tidak pun insya Allah diterima. Enggak apa-apa Bu. Jadi kepala keluarganya itu berdoa, ya Allah terimalah kurbanku untuk anak-anakku dan istriku dan untuk orang tuaku. Enggak apa-apa Bu Sri, Rasulullah kan kurban kayak gitu. Ya Allah terimalah hewan kurbanku ini ya Allah untuk diriku, keluargaku dan seluruh umatku. Enggak apa-apa. Jadi jangan bertengkar sama bapak, nama di papan tulis tuh. Apa Oma? Ya. Ternyata ada sebagian saya nggak kurban di sini Bu, saya kurban di kampung setiap tahun itu. Jadi kan ada pendapat bilang kalau kita tinggal di tempat tinggal sekarang kita harus berkurban juga. Jadi di kampung juga kita berkurban, di tempat tinggal kita itu jangan sampai ditinggalkan. Itu. Kedua aja kadang orang ini kurban, saya nggak mau sapi, saya nggak mau kambing, saya sapi Bu. Saya tukar dengan saya berarti saya itu bapak kurbannya kambing. Saya itu ada yang mau, aku mau kambing, tapi dagingku nanti nggak boleh kambing, yang sapi boleh tidak? Banyak citonya emang. Cinta Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Oma. Baik Ibu, saya jawab sebentar Bu. Waktunya sudah habis Ibu. Nanti saya ditelepon sama kajian berikutnya nih. Ibu, Oma yang pertama memang betul yang Oma sampaikan, yang paling baik terlebih dahulu Ibu kurban di mana tempat tinggal Ibu. Tapi apabila di tempat tinggal kita itu sudah banyak, bolehkah sekali-sekali kita pindah berkurban zah? Boleh. Cuman jangan sampai menjadi fitnah. Paham? Oma udah mulai tadi tuh, kok asik-asik di kampungnya aja nggak pernah kurban dia di sini. Tinggal di sini. Jangan sampai menjadi fitnah. Yang orang kaya tuh nggak pernah pun kurban di masjid kita. Sekali-sekali. Tapi itu menjadi aman apabila orang kurbannya dua. Ya kan Bu ya? Satu di masjid dekat dia, Oma, satu bisa dia larikan ke kampung. Kita berhusnuzon saja. Mungkin di kampungnya lebih dibutuhkan. Di sini sapi udah 7, di kampungnya sapinya baru 2. Baik. Yang kedua, kita belum sampai di bab itu, Oma, itu akan saya sampaikan. Tidak dibenarkan di dalam berkurban banyak-banyak permintaan. Namanya tawajuh, memberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah request itu tak dibenarkan di dalam fikih. Saya mau Ibu di sini dengan syarat ya, kikilnya buat saya, hatinya buat saya, rempelanya buat saya. Nggak usah lah kurban lagi Bu. Memang begitu dia Oma. Apa yang kita berikan sudah. Iya, itu adabnya di dalam berkurban. Tidak boleh banyak-banyak permintaan seperti itu. Kalau mau jadi Hanafi aja dia. Hambali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.